Pupil Wang Lin segera menyusut dan dia melihat tasnya. Dia membagi sepotong akal ilahi untuk memasuki tas dan menemukan bahwa gulungan misterius yang ditemukannya saat di Suzaku secara otomatis dibuka. Ada cahaya ungu datang dari gulungan itu, menciptakan bayangan seorang wanita. Sosok ini sangat cantik. Dengan punggungnya ke arah Wang Lin, seolah-olah dia terus berbisik lembut. Turun. Wang Lin tidak terbiasa dengan sosok cantik di dalam gulungan itu. Kembali ke Suzaku, saat dia harus berurusan dengan binatang buas yang dilepaskan leluhur ketiga, sosok dari dalam gulungan ini muncul dan mengambil kendali atas binatang buas itu. Wang Lin selalu bingung tentang gulungan ini. Tepat setelah dia mencapai tahap ascenden, dia mengeluarkan gulungan itu saat dia berada di suku pemurnian jiwa dan tidak membuat kemajuan. Meskipun dia bisa meninggalkan jejak pada gulungan itu, dia tidak bisa mengendalikannya. Pada saat ini sosok dalam gulungan muncul sekali lagi. Wang Lin mengirimkan pesan akal ilahi. Turun ke lubang yang dalam ini. Sosok itu dengan lembut berbisik lagi, turun. Mata Wang Lin menyala dan dia menarik akal ilahi. Dia menatap lubang yang dalam. Lubang itu sangat gelap. Setelah merenung, Wang Lin menarik pandangannya dan mengejar Zoe. Mungkinkah ada sesuatu di dalam lubang yang terkait dengan gulungan itu? Wang Lin mengejar Zoe sambil merenungkan. Suara Zoe datang dari depan. Ada kekuatan misterius di dalam lubang yang memengaruhi pikiran. Jika pikiran seseorang tidak cukup kuat, mereka akan jatuh. Zoe mengingatkan lagi, jangan melihat lagi dan terus terbang. Wang Lin mengangguk dan memfokuskan pikirannya. Saat ia terbang bersama Zoe, pengisapan dari lubang menjadi kuat atau lemah. Setelah waktu yang tidak diketahui, pedang surgawi Zoe berhenti dan Wang Lin berhenti juga. Mereka sudah berada di bagian timur dan jalan setapak di depan mereka sangat gelap. Hati-hati, ada sesuatu yang aneh tentang lubang. Sama seperti suara Zoe keluar, kabut ungu keluar dari lubang dan mengelilingi daerah itu. Suara Zoe menjadi agak ilusi di dalam kabut. Mata Wang Lin menjadi dingin. Penampilan kabut ini terlalu aneh. Tidak hanya kabut ini menghalangi penglihatan, itu juga membatasi indera ilahi hingga kurang dari 30 kaki. Saat dia memperpanjang lebih dari itu, indera ilahi akan lenyap seolah dimakan oleh kabut. Bahkan pada jarak 30 kaki, apa yang bisa dia lihat dengan indera ilahinya agak kabur. Pada saat yang sama pengisapan dari lubang tampaknya meningkat dengan munculnya kabut. Namun pengisapan ini tidak berpengaruh pada kabut itu sendiri. Itu sangat aneh. Ada kilatan cahaya pedang di kabut di depan Wang Lin dan kemudian pedang surgawi Zoe terbang. Itu berputar di sekitar Wang Lin dan Zoe mengirim pesan akal ilahi. Lupakan, panjat, Wang Lin, dan aku akan membawamu. Kabut ini agak aneh, aku khawatir mungkin ada bahaya dengan kekuatanmu. Wang Lin tidak membuang waktu dan melangkah ke pedang surgawi. Gelombang energi celestial datang dari pedang ke kaki Wang Lin dan mengalir ke seluruh tubuhnya. Stabilkan energimu, fokuskan pikiranmu, dan jangan biarkan energi celestial lolos. Kata-kata Zoe bergema di pikiran Wang Lin. Wang Lin segera melakukan apa yang dikatakan Zoe dan energi celestial di dalam tubuhnya bergetar. Itu meninggalkan meridiannya dan membentuk layar berkilauan energi celestial. Tidak hanya layar cahaya yang mengandung energi celestial, itu juga mengandung energi pedang. Layar menyebar dan kabut didorong kembali. Sebuah terowongan di kabut terbentuk seolah-olah sepasang tangan raksasa telah membuka jalan. Zoe berubah menjadi sinar cahaya sambil membawa Wang Lin dan terbang langsung melalui kabut ungu. Saat pedang surgawi melintas, kabut ungu didorong menjauh. Bahkan saat kabut ungu tidak didorong menjauh oleh layar, energi pedang yang kuat dari pedang surgawi membuat kabut ungu menghilang. Pedang surgawi terlalu cepat, sehingga Wang Lin merasakan angin kencang menghantam wajahnya. Kabut ungu itu tampaknya telah berubah menjadi naga ungu yang melewati sudut matanya hanya dalam beberapa saat. Setelah waktu yang lama, pedang surgawi berbelok, miring ke atas, dan mulai terbang dalam spiral. Wang Lin mengedarkan energi celestial di tubuhnya untuk menstabilkan dirinya sendiri, sehingga dia tidak akan terlempar dari pedang surgawi. Aura roh pedang surgawi hujan generasi terakhir ada di depan. Wang Lin, stabilkan dirimu. Aku akan pergi dengan kecepatan penuh. Setelah Zoe selesai berbicara, dia memberi Wang Lin beberapa detik untuk mempersiapkan dirinya. Kemudian pedang surgawi dipercepat. Itu sangat cepat sehingga bahkan mulai membuat bayangan. Seolah-olah itu adalah teleportasi. Wang Lin berdiri di atas pedang langit dan merasa seperti 100.000 gunung baru saja melewatinya. Dia tidak lagi bernafas dan memegang seteguk energi celestial. Jika itu adalah teleportasi nyata, itu tidak masalah, dan Wang Lin tidak akan merasa seperti ini. Namun ini bukan teleportasi, tetapi itu telah mencapai kecepatan yang sama dengan teleportasi. Layar surgawi terdistorsi dan berubah bentuk sampai menempel ke tubuh Wang Lin. Pedang surgawi mencapai kecepatan yang tak terbayangkan. Wang Lin bahkan bisa melihat bahwa kabut di sekitarnya telah berubah menjadi lautan kabut.
Ini adalah ilusi yang disebabkan oleh kenyataan bahwa mereka terlalu cepat. Perasaan yang baru ia miliki saat baru saja memasuki dunia kultivasi ratusan tahun yang lalu muncul sekali lagi. Ini membuatnya sangat melankolis. Ini adalah pedang surgawi dan roh pedang yang asli. Meskipun pedang surgawiku memiliki kekuatan ini, roh pedang tidak cukup kuat untuk menggunakan kekuatan penuhnya. Meskipun Suliguo memiliki sifat pemberontak, iblis ini suka menggertak yang lemah tetapi takut yang kuat. Iblis ini tidak akan bisa lepas dariku. Tepat pada saat ini kabut ungu mulai menyala dan mulai mengembang. Kemudian kekuatan hisap yang kuat datang dari jurang maut di mana kabut berasal. Kekuatan hisap yang kuat datang terlalu tiba-tiba. Kabut yang pada awalnya tidak terpengaruh oleh gaya isap ini juga dengan cepat tersedot ke lubang yang dalam. Daya isap dari lubang menjadi lebih kuat dan lebih kuat, menyebabkan kabut dengan cepat tersedot ke dalam lubang. Pada saat yang sama beberapa kerikil halus di sepanjang dinding juga dihisap. Pada saat ini di koridor di kejauhan, ada pedang besar yang menempel di dinding. Itu mulai bergetar dan mulai bergerak sedikit demi sedikit keluar dari dinding. Akhirnya dengan keras itu ditarik keluar dari dinding dan langsung menuju ke lubang karena kekuatan hisap. Pada saat ini pedang Zoe diterbangkan. Wang Lin bisa mengenali pedang emas besar yang akrab menuju lubang yang dalam. Zoe tidak ragu untuk berbalik dan menuju lubang yang dalam menuju pedang besar. Kekuatan hisap di dalam dan di luar lubang yang dalam sangat berbeda. Sekarang Zoe terbang ke dalam lubang dan terbang ke sana, kecepatannya lebih cepat daripada kilat. Dalam sekejap mata, mereka menangkap pedang emas besar. Wang Lin mengungkapkan pandangan ketegasan saat berada di pedang surgawi, dan segera menangkap pedang besar itu. Namun kekuatan isap lubang dalam sudah melilit pedang besar. Sekarang Wang Lin meraih pedang, itu sama dengan mencuri harta dari jurang yang dalam dan bertarung melawan kekuatan isap. Saat dia meraihnya, tiba-tiba ada tarikan yang kuat. Tubuh Wang Lin menjadi tidak stabil untuk sesaat dan dia hampir jatuh dari pedang surgawi. Pada saat krisis ini, Wang Lin menarik napas dalam dan sungai neraka muncul di sekitarnya. Di bawah kendali Wang Lin, sungai neraka mulai berputar-putar di sekelilingnya, membentuk pusaran bersamanya di tengah. Hisap pada Wang Lin melemah dan kemudian dia segera menarik pedangnya. Pedang besar itu berhenti jatuh ke dalam lubang dan perlahan ditarik kembali. Raungan datang dari Zoe dan raungan itu seperti berisi mantra roh pedang. Pedang melepaskan kilatan cahaya dan Zoe menarik Wang Lin ke arah lubang. Wang Lin merasa tubuhnya akan terkoyak. Pedang besar di tangannya tampaknya memiliki berat yang tak terbatas. Dia berdiri di atas pedang surgawi dan urat-urat di wajahnya muncul. Saat Zoe menyerang ke atas, pedang besar itu perlahan-lahan ditarik ke atas juga. Mata Wang Lin dipenuhi tekad. Pada saat ini dia tidak boleh melepaskan, dia takut pedang ini tidak akan pernah melihat cahaya lagi jika dia melepaskannya. Sementara Zoe menerjang, pedang besar yang dipegang Wang Lin perlahan terbang juga. Emas pada pedang telah redup, mengungkapkan pedang yang sangat hitam. Perhiasan yang tersisa di gagang pedang semuanya hancur dan telah tersedot ke dalam lubang yang dalam. Zoe mengeluarkan raungan, meningkatkan kekuatan pedang surgawi, dan pedang besar itu ditarik beberapa puluh kaki lagi. Wang Lin menggunakan banyak energi celestial dan membuat sungai neraka berputar lebih cepat. Ini terus-menerus melemahkan kekuatan isap. Akhirnya Zoe bergegas keluar dari lubang yang dalam bersama Wang Lin. Pada saat mereka didakwa, Wang Lin meraung. Pedang besar dicabut dan mendarat di tangan Wang Lin. Ada kata dangkal yang diukir di pedang besar, kekayaan. Sambil memegang kekayaan, banyak kenangan dari masa lalu melintas di benak Wang Lin. Dia mengambil napas dalam, dan sebelum dia punya waktu untuk melihat, Zoe dengan cepat menariknya ke koridor di dekatnya. Zoe sangat cepat saat ia bergerak. Wang Lin mengirimkan pesan ilahi kepada Zoe, menuntunnya ke satu-satunya jalan keluar di jurang, jalan keluar di negara setan api. Wang Lin memegang kekayaan di tangannya dan dengan hati-hati melihatnya sebelum memasukkannya ke tasnya. Pandangan itu sebelumnya memungkinkannya untuk melihat beberapa petunjuk tentang pedang. Jika kultivasinya tidak cukup, dia tidak akan melihat apa-apa, tetapi sekarang kultivasinya telah mencapai tahap ascenden, itu berbeda. Namun sekarang bukan waktunya untuk belajar, jadi dia memasukkannya ke dalam tasnya. Wang Lin siap untuk hati-hati mempelajarinya setelah meninggalkan jurang. Perjalanan ke jurang selesai. Sayangnya aku tidak tahu di mana token misterius itu berada. Wang Lin mulai merenung. Di dalam tas Wang Lin, binatang buas membuka matanya dan mengungkapkan sedikit keraguan. Biasanya saat di dalam tas, kecuali itu menggunakan mantra yang luar biasa, seharusnya tidak bisa merasakan apa yang ada di luar. Namun pada saat ini dia merasa bahwa ada banyak aura yang memberinya perasaan yang sangat akrab. Setelah ragu sejenak, nyamuk masih belum bisa mengetahuinya. Itu melihat katak guntur yang masih tidur, berbaring di punggung katak guntur dan menutup matanya. Dengan kecepatan Zoe, mereka semakin dekat dan lebih dekat ke negara setan api. Pada saat yang sama mereka semakin dekat dan lebih dekat ke kabut dan sejumlah besar nyamuk di sekitar Gret dan kelompoknya. Di tanah roh iblis, awan terbang lebih dekat dari selatan. Awan ini dipenuhi dengan energi celestial seolah-olah adalah sesuatu dari alam surgawi. Ini melepaskan semburan cahaya dan saat terbang melintasi langit, itu memenuhi langit dengan warna.
Ada dua orang berdiri di awan yang menguntungkan ini, seorang pria dan seorang wanita. Laki-laki itu dalam posisi tegak, mengenakan jubah biru. Rambutnya yang panjang tergerai di belakangnya, menunjukkan wajah yang tampan. Dia menghadap angin dan memegang seruling giok hijau di tangannya. Seiring dengan bagaimana kainnya berkibar tertiup angin, dia seperti surga. Di belakangnya, wanita itu mengenakan gaun ungu. Rambutnya diikat longgar menjadi sanggul dengan jepit rambut ungu di dalamnya. Meskipun terlihat kasual, itu tidak kehilangan keanggunannya. Dia memiliki riasan ringan, dan bibirnya merah tanpa menggunakan cinabar apapun. Bisa dikatakan bahwa tubuhnya lembut dan auranya harum. Mata wanita itu sesekali akan melihat pria di sebelahnya dan matanya berisi kelembutan. Jelas keduanya adalah pasangan kultivasi. Meskipun kultivator normal dapat naik awan dan kabut, mereka adalah awan dan kabut putih normal yang terbuat dari uap air. Mantra semacam ini dianggap berkualitas rendah. Tidak hanya metode itu tidak cepat, tetapi tidak ada yang istimewa tentang itu. Itu hanya digunakan oleh beberapa orang untuk berpura-pura menjadi celestial, untuk menipu manusia. Namun pasangan kultivasi ini berbeda. Awan ini disempurnakan dari awan langit ke-9. Bahkan kembali sebelum jatuhnya alam surgawi, itu sangat langka. Kekuatan awan ini terletak pada fakta bahwa ia secara alami mengandung petir surgawi, jadi kekuatannya secara alami tidak bisa diremehkan. Generasi tua kultivator akan segera mengenali keduanya setelah melihat awan. Alasannya adalah bahwa hanya orang-orang di ranah yang sama dengan leluhur darah, Ling Tianho dan Alser yang bisa mengendarai awan seperti itu. Pasangan kultivasi langit surgawi. Pasangan kultivasi yang datang ke tanah roh iblis saat itu dengan Ling Tianho dan Alser. Mereka menempati salah satu gua dan tidak pergi selama puluhan ribu tahun. Wang Wei, Hu Huan. Kultivasi dua orang ini sudah bisa cocok dengan Alser. Menambahkan fakta bahwa keduanya pandai bekerja bersama, bahkan Alser sangat berhati-hati terhadap mereka. Yang paling ditakuti oleh Alser adalah asal dari keduanya. Identitas dua orang ini sangat misterius. Bahkan Alser tidak bisa menemukan apapun tentang mereka. Dia hanya samar-samar tahu bahwa dua orang ini telah berkultivasi lebih lama daripada dia. Untungnya, keduanya memiliki sifat yang sangat damai dan tidak suka memperjuangkan kekuasaan. Selama seseorang tidak memprovokasi mereka, tidak akan ada masalah. Jika orang tua pendek itu melihat kedua orang ini, dia pasti akan segera mengenali mereka dan menggertakkan giginya. Kedua adalah orang-orang yang mencuri tas darinya saat itu. Keduanya naik awan dan terbang langsung ke negara setan api. Pada saat awan memasuki negara setan api, Beilou yang berada di bawah ibu kota negara setan langit, tiba-tiba membuka matanya. Matanya memancarkan cahaya keemasan yang sangat terang, tetapi cahaya itu segera menghilang. Mereka benar-benar meninggalkan gua. Sepertinya aku harus meningkatkan kecepatan melahap jiwa iblis kuno lainnya. Ada rasa takut yang sangat tersembunyi di mata Beilou. Saat awan langit terbang langsung ke negara setan api, semua awan di langit dipaksa keluar dari jalan. Bahkan para jenderal dan tentara iblis di kota-kota semuanya terguncang. Mereka tidak berani terbang untuk memeriksa sama sekali. Tidak lama kemudian, awan langit berhenti di pintu keluar jurang. Awan berangsur-angsur menghilang dan keduanya mendarat. Mata pria itu penuh dengan minat saat dia tersenyum pada wanita di sebelahnya. Menarik, Huan ada beberapa batasan di sini. Batasan ini cukup pintar. Mata wanita itu dipenuhi dengan sukacita saat dia berkata, dengan suara anggun, tidak ada banyak batasan yang dapat membangkitkan minatmu. Angin sepau-sepau menyebabkan rumput di tanah bergerak. Pakaian pria dan wanita juga bergoyang karena angin. Pria itu menatap tanah dengan ekspresi kagum di matanya dan tersenyum. Pembatasan ini termasuk teknik pembatasan kuno. Ada juga sedikit batasan langit. Tidak sederhana. Wanita di sebelahnya bermain dengan rambutnya. Dia melihat ke tanah dan dengan lembut mengangguk. Teknik pembatasan kuno sangat terampil, tetapi batasan langit agak kasar. Sepertinya orang ini baru saja mempelajari batasan celestial. Pria itu mengangguk setuju dan berkata, ini pasti seorang kultivator dengan warisan dari penanam kuno. Orang ini sangat terampil dengan batasan kuno sehingga ia pasti berkultivasi setidaknya 10.000 tahun. Wanita itu menggelengkan kepalanya dan dengan lembut berkata, itu mungkin tidak benar. Kamu belum bertemu orang yang membatasi secara pribadi. Pria itu tertawa dan berkata, Huan apakah kamu mencoba untuk menguji suamimu? Bagaimana kalau kamu dan aku bertaruh? Jika orang yang menaruh batasan tidak berkultivasi selama 10.000 tahun, itu adalah kekalahanku. Bagaimana? Wanita itu tersenyum dan menatap pria dengan kelembutan di matanya. Dia berkata, bagaimana mungkin pembatasan sekecil itu menarik perhatian Wang Wei yang mengklaim bisa melihat semua pembatasan langit? Pria itu tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Kamu menghindari masalah. Aku tidak percaya kamu belum melihat melalui pembatasan ini. Meskipun batasannya kasar, ada banyak maksud di belakangnya, dan itu sangat cerdik. Lihatlah batasan-batasan ini, jika itu orang lain selain kami berdua, dan mereka sedikit ceroboh, mereka tidak akan memperhatikan batasan. Pembatasan ini tidak dibuat untuk membunuh, jadi itu tidak memberikan niat membunuh.
Namun itu dihubungkan oleh akal ilahi, jadi jika ada orang yang memasuki area ini, mereka akan segera terdeteksi oleh orang yang memberikan batasan. Ini bukan poin utama. Jika ini dia, itu tidak akan menarik minatku. Lihat ke sana. Pria itu menunjuk ke rumput. Angin bertiup dan rumput bergerak bersama angin. Sepertinya tidak ada sesuatu yang abnormal di sana. Mata pria itu mengungkapkan cahaya misterius dan dia berkata, "Jika aku tidak salah, tidak hanya satu batasan di sini. Sebaliknya, ada rantai pembatasan yang saling terkait. Selama tidak rusak sekaligus, orang yang menetapkan batasan masih akan tahu bahwa seseorang telah memicu batasan." Saat dia berbicara, ia mengulurkan tangan. Semua rumput ditekan ke bawah kecuali yang masih bergerak karena angin. Menempatkan batasan di udara dianggap sebagai metode tingkat rendah. Menempatkannya di dalam objek hanya dianggap sebagai metode tingkat menengah. Namun lihat rumput ini. Huan perhatikan baik-baik, apakah kamu melihat apa yang berbeda dari rumput ini? Wanita itu cukup terkejut. Dia tahu Wang Wei terlalu baik. Meskipun dia santai, saat dia menemukan batasan, dia akan menjadi orang yang berbeda. Namun karena ini tidak mungkin bagi batasan biasa untuk menarik minatnya. Cahaya di matanya sekarang adalah pemandangan yang langka. Wanita itu melihat dengan cermat dan kemudian mengungkapkan ekspresi heran. Dia dengan lembut berkata, "Rumput mengandung kepalsuan di dalam kebenaran." Mata Wang Wei menunjukkan sedikit kegembiraan dan dia melambaikan tangan kanannya. Bilah rumput dicabut dari akarnya dan jatuh di tangannya. Dia mengangguk. "Ya, rumput ini asli, tapi cairan di dalamnya palsu." Saat dia berbicara, dia menggosok rumput dengan dua jarinya. Seutas rumput putih muncul di sekitar bilah rumput. Saat gas putih mengitari bilah rumput, cairan di dalamnya dengan cepat keluar. Saat itu keluar, rumput itu tidak lagi hijau tetapi perlahan berubah menjadi kuning. Segera, setetes cairan biru jernih muncul di atas telapak tangan pria itu. Tetesan cairan biru ini sangat jernih. Satu demi satu, batasan di dalamnya menyala. Itu padat karena pembatasan yang tak terhitung jumlahnya di dalam. Pria itu mengungkapkan ekspresi kekaguman sekali lagi. Dia melihat cairan di atas telapak tangannya dan berbisik, "Ada lebih dari 1000 pembatasan di sini dan itu saling terkait dengan sempurna." Pembatasan dapat mengambil bentuk setetes cairan karena seberapa stabil strukturnya. Meskipun pembatasan ini sangat umum, semakin umum pembatasan, semakin sulit untuk menghubungkannya dengan sempurna seperti ini. Inilah sebabnya mengapa hanya seseorang yang telah berkultivasi selama lebih dari 10.000 tahun yang bisa membuat batasan seperti ini. Hanya seorang kultivator yang telah mengalami berbagai perubahan dalam kehidupan, seseorang yang mengalami skenario hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya, dan seseorang yang telah menemukan dao mereka sendiri dapat memiliki kelicikan untuk menyimpulkan pembatasan seperti itu. Jika tidak selama 10.000 tahun, bagaimana mungkin seseorang mengalami semua perubahan dalam hidup? Bagaimana seseorang bisa melihat hidup dan mati? Bagaimana seseorang bisa membuat skema yang begitu indah? Membuat batasan tidak ada hubungannya dengan bakat, itu jauh lebih terkait dengan mentalitas dan kemampuan seseorang untuk merencanakan. Mata Wang Wei mengungkapkan sedikit kenangan. Mata wanita itu dipenuhi dengan kelembutan. Dia berdiri di samping pria itu dan berkata, "Jangan terlalu banyak berpikir. Bukankah kamu ingin bertaruh denganku? Aku bertaruh bahwa orang yang menerapkan pembatasan ini belum berkultivasi selama 10.000 tahun." Pria itu tersenyum, dan kenangan di matanya menghilang. Dia memandang wanita itu dengan penuh arti dan tersenyum. "Baik, kami akan menunggu di sini untuk melihat hasilnya sementara kami menunggu Grade itu muncul." Wanita itu tersenyum. "Aku ingin tahu apa yang akan dilakukan Grade itu saat dia melihat kita. Apakah dia akan melawan, atau dengan patuh menyerahkan token?" "Dia tidak akan berani melawan." Pria itu tersenyum. Nada suaranya sangat tenang tanpa jejak kemarahan. Saat Grade memasuki tanah roh iblis, pasangan surgawi awan sudah menyadarinya. Bagaimanapun keduanya telah menghabiskan puluhan ribu tahun di sini. Mereka telah meneliti dengan seksama salah satu gua palsu di sini, dan harta yang mereka peroleh tak terhitung jumlahnya. Selain pandai pembatasan, Wang Wei juga pandai ramalan. Meskipun tidak sebagus Alser, dimungkinkan untuk menghitung lokasi Grade dan perubahan lainnya. Adapun token, keduanya juga sudah menghitung lokasinya. Namun token ini sangat aneh, dan untuk mendapatkannya, mereka berdua harus melakukannya pada waktu tertentu. Inilah sebabnya mereka tidak melakukan apa-apa sebelumnya dan sekarang menunggu di pintu keluar di negara setan api. Melupakan mereka berdua untuk saat ini, di dalam jurang, Wang Lin menunggangi pedang langit Zoe saat mereka melesat langsung ke pintu keluar seperti sambaran petir. Zoe sangat cepat. Setelah beberapa hari, mereka melakukan perjalanan melalui koridor ke celah di bawah negara setan api. Yang perlu mereka lakukan sekarang adalah terbang keluar dari sana untuk meninggalkan jurang. Pintu keluar negara setan api adalah satu-satunya tempat tanpa perlawanan naik. Sebaliknya, akan ada resistensi turun. Di sini kecepatan seseorang tampaknya didorong tanpa batas oleh suatu kekuatan yang memungkinkan seseorang menjadi lebih cepat. Saat terbang di dalam celah menuju negara setan api, mata Wang Lin sangat tenang. Dia berdiri di atas pedang terbang,
menuju lurus ke atas, dan segala sesuatu di sampingnya tampaknya telah menjadi kabur. Tepat pada saat ini, pedang surgawi di bawahnya melambat. Pedang itu berputar beberapa saat sebelum berhenti dan Zoe mengirim pesan akal ilahi. Wang Lin, ada sesuatu yang salah. Aku menggunakan akal ilahi pedangku untuk memeriksa di depan dan menemukan ada kabut ungu di depan. Tampaknya ada beberapa kultivator yang terjebak di sana, tetapi yang aneh adalah indera ilahi pedangku tidak bisa menembus kabut ungu ini. Kultivator yang terjebak. Di sepanjang jalan Wang Lin tidak melihat Murong Zuo dan kedua wanita itu. Mata Wang Lin menyipit dan dia bertanya-tanya apakah itu mereka. Saat Wang Lin dan Zoe berhenti, kawanan nyamuk yang lebat menyebar di sisi lain kabut ungu. Mata merah mereka yang dalam menatap tajam ke kabut ungu. Binatang buas sudah tampak ganas, dan menambahkan tatapan ganas mereka, itu tampak lebih menakutkan. Mereka mengepakkan sayap dan mengeluarkan suara berdengung yang bergema di seluruh area. Namun karena tekanan misterius yang mendorong ke atas menuju pintu keluar, suara itu tidak bergerak jauh. Binatang buas ini sangat besar, tetapi perutnya rata. Mereka jelas lapar untuk waktu yang lama. Namun mulut panjang mereka memancarkan cahaya dingin seolah-olah mereka adalah pedang yang tajam. Mereka tidak semuanya hitam, beberapa dari mereka berwarna abu. Rambut di tubuh mereka seperti duri, itu membuat mereka terlihat sangat menakutkan. Mereka mengepung kabut ungu tetapi tidak masuk jauh ke dalamnya. Mereka terus mengitari kabut ungu, dan atmosfer menindas yang mereka berikan menjadi lebih kuat. Ada beberapa potong kain dan noda darah kering di dinding. Ada juga pedang besar yang redup. Di dalam kawanan nyamuk yang lebat, kadang-kadang mulut mereka akan bertabrakan dan percikan terbang. Ini membuat nyamuk berdengung lebih keras seolah-olah mereka akan saling membunuh. Setiap kali situasi seperti ini terjadi, dengungan keras akan datang dari kedalaman kawanan nyamuk. Saat suara ini muncul, gelombang untuk saling membantai akan segera ditekan. Namun mungkin karena tinggal di sini terlalu lama, sifat keras binatang buas menjadi semakin sulit untuk ditekan. Pada saat ini mulut dua binatang buas bersentuhan, dan mereka berdua segera melolong dan mulai saling membunuh. Teriakan tajam datang dari kedalaman kawanan nyamuk. Kedua nyamuk yang bertarung segera berhenti sejenak, tetapi sifat mereka yang sengit mengambil alih. Mereka mengabaikan auman dan terus bertarung. Teriakan tajam datang satu lagi, dan kali ini gergaji nyamuk tersebar, membuat jalan. Kali ini nyamuk yang panjangnya sekitar 100 kaki perlahan keluar. Meskipun ada ungu pada nyamuk ini, itu sangat redup. Ada 7 jarum yang ditusuk ke kepala-kepala nyamuk ini. Jarum akan melepaskan semburan cahaya dan mata nyamuk terkadang menunjukkan sedikit rasa sakit. Kemunculannya segera menyebabkan dua nyamuk yang sedang berjuang berhenti. Kedua mata mereka dipenuhi dengan keganasan. Nyamuk dengan warna ungu di tubuhnya menjerit. Seruan ini sepertinya mengandung semacam mantra, dan itu menyebabkan semua nyamuk segera bergetar. Dengan perubahan ini, nyamuk ungu menggerakkan sayapnya dan bergerak seperti kilat. Segera tiba di sebelah dua nyamuk, kemudian mulut besarnya menusuk keduanya. Setelah menghirup, kedua nyamuk segera layu dan dua mayat layu jatuh dari udara. Nyamuk ungu itu berbalik dan dengan dingin memandangi nyamuk di sekitarnya. Sisa dari nyamuk segera mengeluarkan suara tunduk dan tidak lagi berani bertarung satu sama lain. Nyamuk ungu berbalik dan perlahan-lahan kembali ke tengah kawanan. Tubuh nyamuk ungu memberi kesan usia.